Adalah sepupu saya yang dari saya kecil paling sering saya gangguin. Saya kalau buka rumah saya, pintu rumah saya, rumah beliau langsung kelihatan ada di seberang jalan. Jadi kalau telur habis gampang tinggal minta ya, kalau tetangga. Oke, terima kasih untuk undangannya sekali lagi. Tahun lalu kita ada di Batu Malang dan sekarang pastinya banyak hamba Tuhan yang datang dari area sini ya. Dan saya dengar ada yang dari Lampung. Boleh angkat tangan yang dari Lampung? Wow, luar biasa, luar biasa. Itu maksudnya saya dengar panitia mau buat di tempat-tempat region ini supaya semua dapat bagian gitu ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu udah makan siang? Sudah. Jangan ngantuk ya. Diusahakan jangan ngantuk ya. Oke, kita buka sama-sama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kejadian pasal pertama, ayat pertama. Kejadian ada di perjanjian baru, amin. Ngecek aja, ngecek. Masih bangun ya. Oh, nanti saya oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Ayat yang mungkin kita udah hafal ya. Pada mulanya berarti Tuhan menciptakan ada 3 elemen di tempat ini. Pada mulanya Tuhan menciptakan sebuah waktu buat manusia. Dan itu sebabnya kita bergerak di dalam waktu yang namanya kronos. Di dalam sebuah waktu yang namanya kronos itu kita terjebak di dalam 24 jam per hari, 365 hari per tahun. Dan bahkan umur manusia di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan 70 kalau kuat 80 tahun. Jangan stres gitu ngeliatin saya, itu ayat Alkitab. Semuanya berhitung, ya ampun, tinggal sekian. Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak bijaksana. Jadi umur manusia, masa tugas kita di dalam bumi ini ya 70 kalau kuat 80 tahun. Kita adalah utusan kerajaan sorga. Bahasa Inggrisnya katakan the ambassador of Christ, duta besar kerajaan sorga. Duta besar Amerika yang ada di Indonesia, yang bayarin gajinya negara Amerika yang kirim ya, berarti yang menanggung semua kebutuhan kita adalah kerajaan sorga. Karena Bapak Ibu dan saya dikirim ke sini, ditugaskan di sini. Itu sebabnya Yesus bilang begini di Matius 6 ayat 31, jangan khawatir dan berkata apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Bukan sekedar khawatir aja, gak boleh juga berkata. Berkata berarti mengeluh. Contohnya gini, aduh besok gimana ya, aduh besok gimana. Gak boleh juga berarti ngomong begitu. Karena itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah katanya. Terus kemudian dia tusuk kita, rohani kita, dengan ayat favorit saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Ditambah-tambahkan saya nggak pernah mau artikan itu, bagi saya itu melecehkan sekali untuk melihat tambah-tambahan itu adalah sesuatu yang materi. Bagi saya materi itu semua sekunder. Ditambah-tambahkan itu berarti damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani. Itu yang dahsyat. Jadi ketika kita mengerti bahwa saya mencari dan mengejar prinsip kerajaan, karena saya bertobat tahun 98, ayat itu menjadi ayat pacuan saya. Dan kalau kita kejar itu, kalau kita mengerti itu, berarti saya tahu bahwa di dalam prinsip kerajaan, karena di dalam sebuah Injil, Yesus itu selalu mengajarkan dari prinsip kerajaan, selalu dikatakan the kingdom principle kingdom. Dia ajarin bagaimana cara hidup. Nah, dari prinsip kerajaan, kemudian kalau kita baca yang Paulus ajarkan, dia ambil dari angle yang luar biasa, yaitu angle kasih karunia. Dia kasih tahu keselamatan itu apa. Dia kasih tahu justification itu apa. Proses ketika kita dibenarkan. Proses ketika kita di sanctification, kita dikuduskan setiap hari. Sampai kepada proses glorification, kita dimuliakan bersama. Dia kasih detail di situ. Jadi Yesus ajarinnya tentang prinsip kerajaan. Bahkan dia mulai sebuah khotbah di bukit, Matius 5-7 yang menggegerkan banyak orang. Dan kemudian semuanya
diperlengkapi dengan Paulus ketika Yesus sudah naik ke surga. Dia bahas satu-satu tentang apa itu kasih karunia di dalam Kristus. Dan kalau Bapak Ibu mau baca dengan sangat vulgar, kasih karunia ditulis sama dia dengan sangat gamblang di buku Galatia. Salah satunya di Roma. Itu kalau baca bisa merinding baca itu. Itu prinsip-prinsip kerajaan, dan salah satunya yang Yesus ajarkan, dia bilang begini. Dia kasih metafor-metafor yang luar biasa. Saya adalah ranting, dan karena saya ranting, saya melekat kepada pokok anggur. Pokok anggurnya Yesus. Berarti apa yang pokok anggur punya, saya punya. Apa yang pokok anggur miliki akan mengalir kepada rantingnya. Makanya di Mazmur 23 dikatakan, kamu tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Waktu saya kena cancer tahun 2019, saya bilang, Tuhan, karena saya adalah ranting yang melekat kepada pokok anggur, dan pokok anggur nggak punya kanker, saya percaya nutrisi kesembuhan mengalir kepada saya. Karena saya melekat kepada sumber atas segala sumber. Dan itu sebabnya kalau kita mengerti itu, akhirnya kita mulai paham juga tentang apa yang diajarkan Yesus tentang sebuah perumpamaan tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang bilang begini sama bapaknya sebelum dia pergi, berikan harta milik kita. Berikan harta milik kita itu berarti akses. Yesus lagi kasih tahu, dan banyak hidden gem di dalam Alkitab. Kalau kita baca pelan-pelan itu luar biasa. Dibilang begini, berikan harta milik kita. Jadi si bungsu sudah tahu bahwa punya bapak, punya saya, harta milik kita kok. Nah ini yang paling mengerikan. Si bungsu bilang begini, yang menjadi hakku. Dia melepaskan akses kepada kepemilikan. Di dalam kerajaan sorga, kita hanya pengelola, bukan pemilik. Karena Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, apapun yang ada di bawah langit adalah property of the kingdom. Semuanya punyanya kerajaan sorga, termasuk hidup saudara dan saya. Itu sebabnya ketika si bungsu bilang berikan harta milik kita, itu udah benar sebenarnya. Harta milik kita itu akses. Punya bapak, punya saya. Yang menjadi hakku, dia melepaskan akses kepada kepemilikan. Dia melepaskan diri dari sumber. Akses itu adalah ketika lepas dari tangan saudara, tidak pernah lepas dari diri saudara, karena supply jalan terus. Ketika orang merasa memiliki, dia akan langsung, makanya si bungsu pergi ke negeri yang jauh. Akhirnya ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik. Karena apa? Karena sekarang dia sudah tidak melekat kepada sumbernya. Apa yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidupnya. Supply udah gak ada. Saya selalu katakan begini kepada jemaat Tuhan, kita bisa dapat berkat finansial dari pekerjaan, dari usaha, atau bahkan belas kasihan dari orang lain. Itu bagi saya semuanya pipa. Jangan dikejar pipanya. Pipa bisa tutup kapan aja, sumber nggak pernah tutup. Pipa bisa terkadang-kadang shutdown, tiba-tiba hilang begitu aja. Sumber tidak pernah hilang. Itu sebabnya ketika Ishak ada di tanah Gerar, Tuhan membuka sumur yang airnya membual-bual. Ketika Yakub ada di sebuah tempat namanya Sikem, dia akhirnya menggali sumur di situ. Dan bahkan ribuan tahun setelah itu, sumurnya masih ada. Dan bahkan sampai hari ini kalau Bapak Ibu pergi ke kota namanya Nablus, nanti kita di sesi kedua kita bahas tentang Sikem. Kalau Bapak Ibu pergi ke kota namanya Nablus, yang adalah Sikem hari ini, itu sumur Yakub masih ada di situ. Di atasnya udah ada gerejanya, 46 meter ke bawah. Tuhan kalau udah buka sumur, di padang gurun pun airnya bisa membual-bual. Karena dia adalah sumber atas segala sumber. Itu Tuhan. Makanya metafor-metafor yang Yesus ajarkan bahwa kamu melekat kepada saya dan lain sebagainya, itu dahsyatnya luar biasa. Nah, waktu Tuhan sudah menciptakan waktu, ya, pada mulanya Allah, ya, kita sudah dikasih masa tugas dan lain sebagainya, dikasih waktu sama Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, aku menciptakan langit. Langit itu bicara soal ruang. Berarti dimanapun Bapak Ibu sekarang sedang tempati ruang di mana kita berada, dimanapun kita berada, ibadah jalan terus. Gereja yang hari Minggu kita hampir itu gedungnya. Gereja sebenarnya adalah Bapak Ibu dan saya. Jadi dimanapun kita injakan kaki kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah karena saya gerejanya. Amin. Ruang dimanapun kita berada, kita wajib untuk mengelolanya. Itu sebabnya Kejadian 1:26 mengatakan engkau patut untuk bisa menguasai bumi. Dan kemudian Tuhan ciptakan, baru akhirnya diciptakan di ayat 1, yaitu bumi. Bumi adalah bicara soal materi, ya. Jadi Tuhan ciptakan waktu, Tuhan ciptakan kemudian ruang, dan kemudian Tuhan ciptakan materi.
bumi. Nah, dengan ini Tuhan mulai memberikan kepada setiap manusia GPS, sebuah bahasa Inggrisnya beacon, sebuah tanda di mana manusia itu akan selalu mengejar titik ini, titik terang ini. Alkitab menggambarkan ini dengan kata yang sangat indah. Di pengkhotbah dikatakan Tuhan memberikan kekekalan di dalam hatimu. Itu sebabnya pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan begini: Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu sama orang yang agnostik dan ateis, jangan debat kusir. Mereka lagi cari titik itu dalam hidup mereka. Jangan ajak debat kusir. Berapa tahun yang lalu ada dua teman saya datang ke rumah. Yang satu ateis, yang satu agnostik. Ya, kalau ngobrol di rumah bisa sampai jam 1 pagi. Saya nggak pernah mau debat kusir. Saya nggak pernah mau bilang gini, salah kamu nggak? Saya diam. Karena saya tahu Tuhan sudah kasih kekekalan di dalam hati mereka. Orang yang menyatakan bahwa dia tidak mau percaya sama Tuhan, dia akan selalu cari sosok Tuhan dalam hidupnya. Kalau itu tidak Tuhan yang merupakan Allah Elohim yang kita sembah, dia akan cari siapapun dan apapun dalam dunia bisa jadi Tuhannya dia. Karena ada kekekalan di dalam sini. Dia akan nagih, hidupnya akan nagih. Bahkan ketidakpercayaan seseorang bisa menjadi Tuhan atas hidupnya. Misalnya orang yang nggak percaya, oh dia bisa mentuhankan ketidakpercayaannya dia, dia bisa bangga sama ketidakpercayaannya dia. Itu bagi dia Tuhannya dia. Tanpa dia sadari, dia lagi cari Tuhan. Kita hanya fasilitator minta hikmat sama Tuhan. Apalagi kalau Tuhan bawa dalam hidup kita, jangan sampai orang itu mental kayak gitu. Oh saya doakan sama teman-teman saya. Mereka kadang-kadang sampai jam 1 pagi. Kita berdoa, kalau saya dimintai pendapat sama mereka, menurut kamu gimana? Saya akan ngomong begini, menurut saya. Saya nggak akan bilang begini, salah kamu nggak? Menurut saya. Ini yang benar. Kita ngobrol, kita doakan, kita ngobrol. Dengan maksud, supaya mereka nggak mental. Kalau debat kusir nggak mau datang lagi ke rumah. Dalam hitungan 6 bulan, dua-duanya terima Yesus sebagai Juru Selamat. Dalam 6 bulan, mereka sangat radikal bagi Tuhan. Dan bahkan hari ini kalau ada teman-teman yang ragu-ragu, saya sodorin ke mereka, ngomong aja sama mereka. Karena udah ada itunya, udah ada kekekalan di dalam sini. Manusia akan cari Tuhan. Kita harus jadi orang yang penuh hikmat supaya kita bisa berbahasa kepada mereka. Itu sebabnya Paulus katakan begini di 1 Korintus 99 ayat 19 dan 20, dikatakan begini, aku menjadi seperti orang Farisi supaya aku bisa memenangkan mereka. Menjadi seperti itu toleransi, bukan kompromi. Aku menjadi seperti dia supaya aku bisa memenangkan jiwa mereka. Itu maksudnya. Nah, di dalam kehidupan ini yang perlu kita pahami adalah kita ini sekarang lagi berjalan dalam kehidupan, road trip, lagi jalan. Pertama yang patut kita lakukan, jangan bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Itu sangat bahaya. Saya udah berjumpa, saya 26 tahun pelayanan, saya berjumpa dengan banyak orang yang bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Ya, saya pernah traveling sama kedua tante saya, almarhum. Kedua tante saya ini dulu tidak menikah. Jadi seperti tadi Bu Megi bilang, kami keluarga besar. Saya punya banyak sepupu. Ya, jadi dulu tante saya tuh melihat kami itu kan ponakan-ponakannya banyak. Bahkan udah mulai ada cucu-cucu. Mereka kalau saya traveling sama mereka paling suka beli oleh-oleh. Dan kalau mereka beli oleh-oleh bukan coklat yang cuma segini. Mereka beli oleh-olehnya serius. Semua dibeliin satu-satu dan besar-besar. Jadi berarti mereka bawa bagasi ekstra kadang-kadang. Yang repot siapa? Saya. Karena saya ngangkatin kopernya. Orang yang bawa ekstra bagasi dari masa lalu akan merepotkan orang yang berjalan sama dia. Dengan kata lain, orang yang masih menyimpan kepahitan dari masa lalu, orang yang masih pernah kecewa sama dirinya sendiri, dan orang yang mungkin kecewa sama Tuhan, dia akan bawa dalam hidupnya. Dan yang paling dia rugikan adalah orang yang traveling sama dia, yaitu keluarganya.
keluarganya kena imbas. Mungkin hari ini kita masih menyimpan dendam atau kepahitan yang pernah satu orang lakukan dalam hidup kita. Dan bahkan kita masih putar-putar semuanya di dalam pikiran kita. Dan kita gak bisa maafkan dia. Sebuah benih yang kecil menyakitkan diri kita dan kita simpan, dan sekarang jadi akar kepahitan dan gak ada yang tahu. Atau mungkin kita pernah kecewa sama diri kita sendiri karena kita melakukan kesalahan dan kita tidak berdamai sama diri kita sendiri. Dan masih ada rasa tuduhan demi tuduhan hari lepas hari. Padahal Alkitab dengan sangat jelas mengatakan sudah selesai di kayu salib. There is no condemnation, tidak ada lagi penuduhan, penghakiman, bahkan penghukuman di dalam Kristus Yesus. Tapi kita nggak hidupi karena kita rasa bersalah sama diri kita sendiri. Dan ada orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu, kita ini nggak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi. Waktu saya selesai pengobatan kanker, saya banyak dipertemukan dengan orang-orang sakit. Gak semuanya sembuh menurut keinginan saya. Dipanggil pulang sama Tuhan juga sebenarnya disembuhkan, dipisahkan dari casing tubuhnya yang udah rusak. Dan bagi yang berpulang, dan saya mengerti, kita juga sebagai hamba Tuhan semuanya pasti mengerti, tidak ada lagi yang namanya kematian di dalam Kristus. Yang ada orang Kristen meninggalkan bumi, karena jiwa dan roh kita hidup sampai selama-lamanya. Di detik kita tutup mata di bumi ini, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa atau di hadirat Tuhan. Di mana tuh Pak? Ya nggak tahu, saya belum pernah ke sana. Ada yang bilang Hades apa dan tafsiran segala macam, apalah terserah. Tapi saya percaya di detik kita tutup mata, di detik itu kita bangkit di sebuah tempat di mana di situ ada perlindungan Tuhan. Gak tahu di mana. Kalau saya tahu, saya kasih tahu. Jadi makanya orang Kristen harus paham di dalam sebuah kematian. Kalau kita pelajari secara teologi dan soteriologi, itu jelas sekali bahwa kematian sejak awal memang sudah ada. Tetapi kematian tidak berkuasa atas manusia. Itu sebabnya Tuhan bilang begini sama manusia, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan, you will surely die, kamu akan mati. Dengan kata lain, kamu akan mengaktifkan kematian. Bukan Tuhan yang bunuh manusia. Kematian sudah ada, tetapi kematian tidak bisa membunuh manusia karena belum ada dosa. Karena kuasa daripada kematian adalah dosa. Jadi Tuhan bilang jangan makan buah itu. Manusia makan toh, terjadi kematian. Kematian artinya dipisahkan. Itu sebabnya manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan, kemudian manusia dipisahkan tubuh dari rohnya. Setelah itu kematian yang kedua. Penebusan Kristus juga begitu. Semua yang terjadi sama manusia penebusannya detail semuanya. Makanya Yesus bilang apa di awal? Why have you forsaken me? Kenapa kau tinggalkan aku, berpaling daripadaku? Dipisahkan dari hadirat Bapa. Dan baru mati secara fisik. Sama penebusannya. Dan hal yang sangat dahsyat terjadi ketika kematian akhirnya berkuasa atas manusia. Manusia memberikan kunci kepada kematian, sehingga kematian berkuasa atas manusia. Dan manusia akhirnya hidup di dalam dosa. Dan ketika Yesus hadir, waktu dia berhadapan sama kematian, arti kata menyerahkan nyawa atau menyerahkan nyawanya Kristus itu artinya adalah dia berhadapan sama kematian. Tetapi kan kematian gak bisa bunuh dia, karena Yesus gak ada dosanya. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan, firman-Mu melebihi namamu. Apa yang telah disiratkan, difirmankan, itu pun dia hidup di bawahnya, di dalam itu. Jadi firmannya dia gak bisa bantah firmannya sendiri. Dia hidup di bawah firmannya. Itu adalah integritas, wholeness, arti kata holiness. Dan itu sebabnya waktu dia berhadapan sama kematian gak bisa bunuh dia. Bukan orang Yahudi bunuh Yesus, bukan tentara Romawi bunuh Yesus, bukan. Ketika dia berhadapan sama kematian, dia bilang begini sama kematian, kamu gak bisa bunuh saya, karena saya gak ada dosanya. Tapi saya akan ambil semua dosa manusia, termasuk kita yang belum lahir. Saya akan timpakan di atas diri saya, sehingga hari ini saya bisa validasi kamu, sehingga kamu bisa bunuh saya. Itu Yesus. Itu arti menyerahkan nyawa. Kita belum ada.
diambil dosanya sama dia, ditimpakan di atas dirinya. Dia rela mati bagi kita. Dan waktu hari ketiga dia bangkit, kematian kembali di-reset sama dia, dikembalikan ke dalam posisi awal, alias kematian tidak lagi berkuasa kepada orang percaya. Makanya murid-murid Yesus, mereka yang tadinya ketakutan, ada yang menyangkal, ada yang menjual, ketika kuasa kebangkitan terjadi, hari Pentakosta terjadi, mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil. Mereka tantang kematian karena mereka tahu di detik mereka tutup mata, di detik yang sama mereka bangkit di pangkuan Bapa di surga. Orang Kristen hanya meninggalkan dunia, tapi kita tidak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita berduka untuk orang-orang yang ditinggalkan. Dan orang-orang seperti begini akhirnya sedih. Dan kita bingung caranya bagaimana. Kita datang ke rumah duka, kita mengeluarkan kata-kata yang salah. Kamu harus kuat. Enggak, mereka enggak harus kuat. Mereka harus nangis hari itu. Jadi orang-orang yang datang ke rumah duka mendingan kasih pundaknya dan nangis sama-sama mereka. Nggak usah kasih solusi. Kita juga bingung mau kasih solusi apa. Mereka butuh nangis. Kita datang, kita bilang kamu harus kuat. Enggak, mereka nggak harus kuat. Justru di dalam kelemahan mereka kuasa Tuhan nanti dibuat sempurna. Temenin aja, kasih pundaknya nangis bareng-bareng mereka. Akhirnya kata-kata kita juga salah kok. Itu yang saya akhirnya berduka dengan orang-orang seperti ini. Dan banyak yang datang kepada saya bilang, Bill, kecewa aku sama Tuhan, Bill. Kenapa Tuhan ambil anakku? Kalau itu orang tuaku yang memang sudah sepuh, itu normal. Ini kenapa istriku? Kami baru menikah 2 tahun, anak masih 1 tahun, dan kansernya udah remisi kok. Kenapa cuma gara-gara pengobatan meninggal? Banyak kejadian seperti begitu. Anak 5 tahun dibawa ke saya gendong, dia kena tumor otak, dia bisikin saya, Om saya mau sembuh Om. Bapaknya nangis di pelukan saya. Kami berdoa, kami beriman, Tuhan berkehendak lain. Kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya gak sama. Berapa bulan lalu anaknya dipanggil pulang sama Tuhan. Tugasnya selesai. Mau ngomong apa coba? Tapi selalu Alkitab punya jawaban. Firman Tuhan di Ibrani bilang begini, aku adalah pemimpin dan penyempurna imanmu yang sedang lemah. Itu Tuhan katakan, I'm the author and the finisher of your faith. Dan justru di dalam kelemahan kita, itu kesempatan kita lihat kuasa Tuhan disempurnakan. Banyak orang kecewa. Nah, orang-orang seperti begini ketika gak beres sama Tuhan, mereka masih menyimpan kepahitan, mereka menyimpan dendam dengan dirinya sendiri. Bahkan mereka kepahitan sama Tuhan, mereka bawa ekstra bagasi dalam hidup mereka. Dan ketika ada tekanan, sampah yang ada di dalam sini keluar semua. Makanya banyak hamba Tuhan kalau di atas mimbar hebat kelihatannya. Pas udah turun mimbar, anak-anaknya kepahitan semuanya. Bukan hamba Tuhan di sini, di luar sana. Ini semuanya cinta Tuhan. Muka-muka dipulihkan semuanya. Makanya ya, mohon maaf ya, 26 tahun saya keluar masuk, udah ribuan gereja saya masuk. Banyak orang munafik kalau hari Minggu. Karena mereka datang di hari Minggu, mereka shalom semuanya, mereka pikir ibadah itu hari Minggu. Mereka lupa ibadah yang sejati adalah ketika doa berkat disampaikan, mereka keluar dari tempat itu dan mereka melakukan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Makanya banyak orang ya, suami istri datang ke gedung gereja lagi berkelahi di mobil, ngomongin ibadah dulu, nanti sambung lagi. Masuk gedung gereja shalom. Pas lagi nyembah Tuhan, mana ada yang tahu dia lagi berantem? Kemurahanmu lebih dari, terus dia tiba-tiba matanya tercelik lihat istrinya, lebih dari hidup. Dasar. Masih dongkal sama istrinya. Doa berkat disampaikan, mereka masuk mobil, kata-kata pertama apa? Sampai mana tadi? Kamu pikir saya lupa? Hah? Bapak Ibu, mobilnya berubah jadi tempat ibadah karena kita gerejanya, amin. Dimanapun kaki menginjak, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Kalau enggak akan jadi dampak penuh-penuhin gedung gereja aja.
Percuma akhirnya. Kenapa? Karena ada sampah dibawa dari masa lalu. Nih ya, orang yang masih bawa sampah dari masa lalu, ya seringkali akan lakukan ini. Dia akan mikir, dia akan rekam semuanya di dalam pikiran dia. Kemudian dia akan juga buat strategi. Nanti ya satu hari aku ketemu sama tuh orang. Dia udah susun kata-katanya. Bahkan dia udah atur mimik mukanya di kaca. Nanti satu hari aku ketemu sama kamu, apaan begini nih. Dia udah atur, dia udah acting di depan kaca. Dia ulang-ulang semuanya di dalam pikirannya. Makanya Amsal 4 ayat 23 bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala apa? Karena dari situlah terpancar. Hatinya nggak dijaga. Dia putar-putar untuk semuanya. Mana bisa terpancar kehidupan? Nggak bisa lah. Terus akhirnya karena sampahnya ada di dalam sini, akhirnya tercermin di mana? Kata-katanya. Kata-katanya busuk, asumsi, penuh dengan negatif, dan selalu mencibir orang lain. Kalau deket dia tuh nggak genah gitu kayaknya. Roma 3 ayat 14 mengatakan mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tubuhnya sakit. Mahlah, GERD-lah, organ-organ yang lain kena lah. Kisah Rasul 8 ayat 23 mengatakan, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Dan ini yang paling mengerikan. Orang yang bawa ekstra bagasi, dia akan membuat orang di dekatnya kepahitan. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Oke, perhatikan kalimat ini baik-baik. Saya mau Bapak Ibu menangkap ini dengan benar. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Catat itu baik-baik. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia, agar jangan tumbuh apa? Akar yang pahit. Supaya tidak tumbuh akar yang pahit, saya nggak boleh jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Supaya saya tidak menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kita kalau nonton di TV dan kita lihat demo yang menimbulkan kerusuhan, kesal pasti hati kita. Kita nggak sadar bahwa diri kita sendiri menimbulkan kerusuhan di rumah, karena ada ekstra bagasi yang kita bawa dari masa lalu. Firman Tuhan ya memberikan sebuah contoh yang buat saya merinding selalu. Ini ayat berikut ini saya akan kasih Bapak Ibu. Saya beberapa minggu lalu bahas ini sama anak saya yang perempuan. Kami berdua hampir nangis di telepon, karena ini sebuah pewahyuan yang luar biasa yang ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes, yang berdiri di depan salib Yesus, satu-satunya murid yang memberanikan diri. Dia melihat gurunya mati secara brutal. Itu sebabnya kalau kita mau belajar tentang kasih, bukalah kitab-kitab yang ditulis sama Yohanes. Semua kabur. Dia memberanikan diri. Bahkan waktu sebelum Yesus menutupkan mata di kayu salib, dia titipkan ibunya kepada Yohanes. Makanya Injil Yohanes bukan sinoptik. Dia tidak pernah membahas tentang kelahiran Yesus. Dia mulai sesuatu pewahyuan yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Itu Yohanes. Dia tulis dari angle yang berbeda. Bahkan dia, kalau kita baca, kita pikir dia narsis, karena dia bilang begini, murid yang dikasihinya. Dia fokus kepada kasih Tuhan kepada hidupnya, bukan seperti Petrus yang fokus kepada kasihnya kepada Tuhan. Self-righteous. Oh, saya nggak mungkin menyangkal, saya mengasihi dia dan lain sebagainya. Enggak. Kalau Yohanes terbalik, murid yang dikasihinya. Dia selalu bilang tentang kasih Tuhan. Dia membanggakan kasih Tuhan kepada dirinya yang dikasihinya, bukan membanggakan kasihnya kepada Tuhan. Makanya beda penulisan dia, karena dia lihat sendiri dengan matanya gurunya disiksa di kayu salib untuk dia. Saya lagi duduk di bangku SMA.
Dan setiap sore karena kami tinggal berdekatan, biasanya saya dibangunkan jam-jam 4:30 karena itu adalah jam minum kopi dan teh India. Nah, jadi ini mama saya orang India, papa orang Manado, ya. Nah, karena kami tinggal berdekatan, itu ada sepupu saya Priscilla di situ, rumahnya di belakang rumah saya. Biasanya kita minum teh India di rumah dia. Terus kita makan roti, ketan, terus sore-sore ngumpul di rumah. Ya. Saya biasa dibangunin. Kamar nggak pernah saya kunci, jadi papa satu hari masuk ke kamar saya. Dia duduk di samping saya, dia bangunin, Bill, nggak mau minum teh India, itu sama mama tuh, temenin mama ke sebelah. Waktu saya lagi ucek-ucek mata, saya nggak tahu ya, dia lihat apa di kamar saya. Karena ada poster-poster lagi SMA ya, banyak posternya ya di kamarnya. Saya nggak tahu ada sesuatu yang men-trigger pikiran dia. Tiba-tiba secara random dia bilang begini sama saya, kamu tahu nggak kisah tentang opamu? Papanya dia maksudnya. Oh kenapa? Saya cuma dengar sedikit-sedikit. Tiba-tiba dia bilang begini, kamu tahu opa kamu itu tentara Kenil di kampung Tomohon di Manado. Dan dia adalah salah satu opa yang galaknya luar biasa. Dia udah meninggal, saya gak pernah ketemu. Tiba-tiba dia bilang begini, kamu tahu papa berkali-kali diikat di pohon di kampung, ditelanjangin kena semut merah, digebukin sama dia, dipermalukan depan desa. Tapi ngomongnya nyantai, bukan orang yang kepahitan, ngomong cerita biasa. Oh ya? Terus saya teringat sama teman-teman SMA saya yang punya ayah seperti begitu, dan mereka digebukin sama ayahnya karena ayahnya juga pernah digebukin sama ayahnya. Terus saya tanya, papa kenapa gak pernah gituin kita? Kok papa gak pernah disiplin kita seperti begitu? Disiplinnya ya gak pernah ditampar mukanya, gak ada kayak gitu-gituan. Bahkan dia sosok pribadi yang penuh dengan senyum di rumah saya. Bahkan dia, terus saya tanya juga, papa kenapa gak pernah pukul mama? Bahkan dia sama mama saya agak-agak lebay. Mama saya dengan kakak-kakaknya suka staycation, tinggal di hotel 1-2 malam di Jakarta itu ya. Di Jakarta gak pergi jauh-jauh. Besoknya dijemput sama papa, di rumah ada bunga segede-gede bagong, welcome home, ayo. Pah please deh, lebay banget sih gitu. Tapi itu dia, itu yang kita lihat dia sehari-hari. Saya masih kangen kalau ingat dia, karena dia sudah pergi 14 tahun yang lalu. Tahu gak dia bilang apa? Sebelum saya nikah dengan mamamu tahun 66 di GPDI Ketapang, Jakarta, saya serahkan semua kepahitanku di altar Tuhan. Dengan kata lain, waktu dia masuk ke dalam pernikahan, dia tidak bawa sampah dari masa lalu. Dan saya melihat sosok ayah yang luar biasa. Dia pasti ada kekurangan, semua orang punya kekurangan. Saya melihat sosok yang luar biasa. Bahkan orang yang saya nggak pernah lihat marah, bisa marah kalau kita berdoanya asal-asalan kalau lagi mesbah keluarga. Satu hari di kamar, tiba-tiba adik saya disuruh giliran berdoa. Berdoa anak SMA saat itu berdoanya asal-asalan. Cuman dia sama Tuhan yang tahu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gak ngerti kan dia ngomong apa? Cuman dia sama Tuhan yang tahu. Papa saya yang gak pernah marah, tiba-tiba ada di mukanya dia berteriak ngomong begini, siapa yang suruh berdoa seperti begitu? Kaget dia. Kamu bisa main sama teman-teman kamu kalau waktu doa serius. Berikan yang terbaik sama Tuhan, jangan main-main. Habis itu adik saya doanya luar biasa. Ulang doanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Dia berdoa bukan buat Tuhan, dia berdoa buat papa saya. Dengan kata-kata yang sangat indah. Satu-satunya momen yang dia marah kalau kita lakukan itu nurun ke saya. Jadi waktu anak-anak saya berdoa satu hari, mereka berdoa seperti begitu satu.
ulang doanya. Yang jelas. Tiba-tiba saya ingat, saya kayak siapa ya? Oh, kayak papa saya. Dia tidak bawa sampah dari masa lalu. Coba lihat ini. Yohanes pasal yang ke-18. Ini luar biasa. Tadi saya katakan, waktu papa saya ke-trigger, ingat sesuatu di otaknya dia. Itu adalah momen yang saya katakan kalau di Alkitab itu dibahasnya dengan momen api arang. Maksudnya apa? Coba lihat ya. Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ, juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan. Ini posisinya Petrus lagi berdiam ini ada di mana ya? Sekolah Alkitab semua ya. Ayo, posisinya di mana nih? Di rumahnya siapa? Di teras rumahnya siapa? Di depan rumahnya siapa? Ya? Siapa? Bu Megi? Bukanlah. Ingat imam besar Kayafas? Yesus lagi ditahan toh? Ya kan? Lagi ditahan ya? Petrusnya ada di depan toh? Lagi dingin kan malamnya kan? Jadi mereka pasang api. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di film-film, mungkin itu ada gentong, terus ada kayunya, ada apinya di situ. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Mungkin aja itu api unggun, mungkin aja bentuknya. Tapi yang penting ada api arang. Berdiam berarti kan menghangatkan tubuh, toh, ya kan? Jadi mereka rame-rame pada berdiam di situ, menghangatkan tubuh di depan api arang. Tiba-tiba ada orang datang. Kamu muridnya Yesus kan? Dia sangkal Yesus. Dan dia sangkal akhirnya 3 kali. Dan dia sangkal di depan api. Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib. Dia bangkit di hari yang ketiga. Dan dia mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Penampakan yang pertama, Petrus ada? Ada. Petrusnya mungkin jauh-jauh. Jangan deket-deket ya. Ntar ditanya-tanyain lagi, kenapa disangkal. Penampakan pertama, tidak terjadi apa-apa. Belum ada dialog sama Petrus. Penampakan kedua, belum ada dialog. Alkitab mengatakan penampakan yang ketiga. Angka, simbol di Alkitab semua ada maksudnya. Saya percaya 3 adalah angka kebangkitan. 3, dia menampakkan diri, penampakan yang ketiga kepada 7 murid. 7 juga angka sempurna. Di pinggir danau Tiberias. Siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus, Nathanael, Thomas. 2 lagi nggak disebut. Mereka lagi menjalaikan loh. Yesus lagi di pinggir danau Tiberias, penampakan yang ketiga. Dia lagi masakin mereka makanan pagi. Makanannya pagi apa? Roti sama roti dan ikan, atau yang kita kenal hari ini panada. Yang ketawa orang Manado, yang nggak ketawa bingung, tanya sama orang Manado dan bergaullah dengan orang Manado. Panada itu roti dari sorga. Itu 11-12 sama mana, ya? Yesus lagi masakin panada. Ya. Sekarang perhatikan Yohanes 21 ayat 9. Coba lihat. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, setelah menjalaikan toh, perhatikan ini. Mereka melihat apa? Katakan dengan keras 1, 2, 3 dengan melihat apa? Api arang. Dan di atasnya ada apa? Ada panada. Petrus duduk kan di situ. Dikasih roti sama ikan. Yang dia lihat apa di depan dia? Api. Kenapa Yohanes tulis ini? Yohanes tulis karena di situ terjadi momen ketika memori kita ke-trigger. Dia pasti ingat sama momen api arang ketika dia sangkal Yesus. Di situ dia mulai deg-degan. Aduh. Dimasakinnya di situ kayak dikasih kode gitu sama Yesus. Nanti Bapak Ibu baca setelah ini. Ya, nanti di kamar udah dibaca lagi. Ini adalah momen dimana kalau kita baca seterusnya,
Yesus akhirnya berdialog dengan Petrus. Dia tanya dan dia ungkit-ungkit tentang dosanya. Tidak. Dia bilang begini, kamu sayang gak sama saya? Dengan kata lain, aku terlebih dahulu sangat mengasihimu, mati dan bangkit buatmu. Sekarang kamu sayang gak sama saya? Dia mau Petrus pulih dengan kasih karunia dia. Dan juga 3 kali dia kasih tahu, gembalakan domba-dombaku. Aku mau kamu pulih dari semua kekecewaan dan sampah masa lalu, supaya kamu bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan kita sudah tahu Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu, di dalam momen api Aram, kalau kita sedang ingat tentang masa lalu yang buruk bagi kita, bahkan ada orang ngomong gini tiba-tiba ke saya, aku gak suka lihat dia. Kenapa, emang kamu kenal? Enggak kenal. Kenapa kamu gak suka lihat tampangnya? Loh, kenapa? Tiba-tiba dia bilang setelah ditelusuri, tampangnya mengingatkan tentang orang yang dulu pernah menyakitkan dia. Itu momen api Aram. Atau mungkin seorang yang melihat pasangan yang sedang bermesraan dan lain sebagainya, dia ingat tentang pasangan yang sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Itu momen api Aram. Dan mungkin ada sebuah kata-kata yang menyakitkan diri kita, dan kita teringat sama apa yang pernah dilakukan kepada diri kita. Kita jadi sensitif. Itu momen api Aram. Hari ini Yesus mau kasih tahu sama kita, di dalam momen-momen seperti begitu, nikmati dan alami kasih karunia-Ku. Karena kalau kamu terima yang terbaik, kamu sanggup memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, ajarin worship leadernya di gereja masing-masing. Karena mereka sering ngomong begini, saya banyak ngobrol sama worship leader supaya kata-kata mereka nggak ngawur. Contoh satu. Bapak Ibu, mari kita berikan yang terbaik. Jemaatnya bingung, berikan terbaik apa? Tepuk tangan, nyanyi dengan keras. Itu hanya bagian kecil. Kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik kalau kita nggak pernah punya yang terbaik. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Bagaimana saya bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak pernah ngalamin yang terbaik dari Tuhan? Kalau saya tanya, kenapa kamu ini? Ya karena memang dari dulu kamu begitu trainingnya. Iya elah trainingnya begitu. Bahkan doa-doanya seperti ini. Tuhan, hari ini kamu ibadah, Tuhan layakkan kami. Udah dilayakkan ribuan tahun yang lalu ketika dia katakan selesai di kayu salib. Kamu kenapa ngomongnya begitu? Trainingnya kayak begitu, Kak. Harusnya doanya gimana? Tuhan terima kasih, oh hari ini kami sudah dilayakkan oleh Tuhan, karena Engkau telah katakan selesai di kayu salib. Hari ini kami berdoa dari posisi yang menang, Tuhan. Saya waktu sakit nggak berdoa minta kesembuhan. Sikap iman saya begini, Tuhan terima kasih, kesembuhan sudah diberikan buat saya karena selesai di kayu salib. Dari posisinya posisi terima. Tuhan terima kasih, kesembuhan sudah aku terima. Oh merdeka rasanya. Karena belajar terima. Format ketaatan yang gak pernah dibahas. Belajar terima. Karena di dalam ranah agama kita apa? Harus. Kita lupa terimanya. Gimana bisa berikan yang terbaik kalau gak pernah punya? Makanya akhirnya kita ngajarin anak juga begitu. Anak digini-giniin. Anak siapa? Anaknya bingung. Anak lu. Harusnya kan dirangkul anaknya. Makanya ya, kalau ada orang bilang begini sama saya, kasih karunia itu tiket buat dosa, Pak. Ini jawaban saya. Berarti kamu belum menikmati dan mengalami Yesus dalam hidup. Sesederhana itu. Saya bilang sama anak saya Keaton, saya bilang gini, sayang, kamu kalau buka pintu mobil di Jakarta, hati-hati, karena ada 18 juta motor di Jakarta. Berbahagialah orang-orang yang tidak tinggal di Jakarta, karena mereka memiliki kerajaan Allah. Karena mereka akan dipuaskan. 18
18 juta motor Bapak Ibu. Dulu salah satu sekolah kehidupan saya itu motor. Motor nyalip mobil, saya klakson ting gitu supaya dia hati-hati. Dia buka helm, apa lo? Saya ada darah Manado ini, ada darah rica-rica, panas juga darahnya, darah Panada tuh. Cap tikus apa lagi. Istri saya punya password yang hebat kalau saya udah kesel. Dia pegang kaki saya, dia bilang ini, sayang udah ya, jangan-jangan dia jemaat. Pas saya dengar kata jemaat, saya langsung luluh hati saya. Iya, jangan-jangan jemaat. Setiap kali ada motor nyebelin, dia selalu bilang, ingat itu jemaat. Lama-lama saya komplain, ini jemaat gereja mana, kurang ajar semua. Enak aja, dikit-dikit jemaat, dikit-dikit jemaat. Berapa tahun yang lalu ada kejadian serupa. Sayanya diem aja. Tiba-tiba istri saya bilang gini, kok kamu diem aja ya? Aku yang kesel kok kamu diem aja. Lulus sekolah kehidupan. Lulus. Yang validasi orang terdekat. Amin. Kita punya sekolah kehidupan semuanya. Karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Kasih itu sabar, sabar itu keputusan. Semua lawan daripada definisi kasih adalah perasaan. Kasih itu sabar, lawan daripada sabar apa? Tidak sabar, tidak sabar itu perasaan. Sabar adalah keputusan. Gak ada orang bangun-bangun pagi tiba-tiba begini, duh rasa sabar itu gak ada. Sabar adalah keputusan. Murah hati adalah keputusan. Tidak mementingkan diri sendiri itu adalah keputusan. Makanya banyak orang gak sabar di Indomaret gitu, gak sabar. Istri saya lagi ngantri, tiba-tiba main nyelak aja gitu, taruh botol minum. Istri saya berani orang, mas ngantri dong. Ya ampun bu, cuma satu botol doang. Ngantri dong, hargai yang lain. Itu orang Indomaret pada marah semua yang ngantri. Tiba-tiba gara-gara istri saya. Petugas counter juga bilang, mas ngantri mas, gak boleh kayak begini. Wah hebat istri saya. Waktu pulang dia cerita, itu saya tegur tuh bapak-bapak, luar biasa itu tadi tuh, ngeri banget dia. Main nyelak-nyelak aja, kamu berani banget sih. Iyalah, kalau ada apa-apa kan tinggal panggil kamu. Karena Indomaret sama rumah dekat. Saya tinggal telepon, kamu berdiri di depan pintu, mereka ketakutan semuanya lihat tampang kamu. Ini kan hati Rinto tapi kan. Buka boleh serem. Waktu saya bilang sama anak saya, hati-hati. Satu hari saya lagi nggak bisa antar dia, teman saya Yosi ada? Oh di belakang, itu Yosi. Satu hari teman saya Yosi bilang sama saya, bang aku anterin adik pagi-pagi karena saya ada pelayanan. Siang-siang saya dapat kabar dari Yosi, mobil saya penyok ditabrak motor. Karena anak saya lupa. Kan saya udah bilangin kalau buka pintu mobil lihat-lihat ke belakang kan. Naik mobil apa ya? Karena 18 juta motor, bawa motornya ngeri. Dia lupa ketabrak motor, mobilnya penyok. Malam hari waktu saya ketemu dia. Dan seperti biasa, kedua anak saya setiap hari kami peluk dan kami berikan afirmasi I love you tiap hari. Malam hari waktu pintu kamar dibuka, saya peluk dia karena saya belum ketemu dia. Saya bilang, aku kangen sama kamu, sepanjang hari belum ketemu. Dia mungkin lupa tentang kejadian tadi pagi. Terus saya tanya duluan, kamu oke nggak? Kenapa dia? Aku dengar kamu ketabrak motor. Oh dia setengah nangis langsung karena dia ingat, bukan aku, mobilnya. Saya dalam hati saya juga tahu mobilnya. Tapi kamu lebih penting daripada mobilnya. Banyak orang tua gini, lihat tuh mobilnya. Kamu tuh gak hati-hati, lihat mobilnya tuh, penyok tuh. Anaknya langsung berpikir apa? Mobil lebih penting dari dia. Ya. Saya bilang ini, saya nggak peduli mobilnya. Kamu oke nggak? Kamu ikut ketabrak juga nggak? Keserempet juga nggak? Enggak deh, aku nggak apa-apa. Sambil nangis, aku nggak apa-apa. Aku minta maaf, aku lupa. Di dalam pelukan saya bilang gini, lain kali hati-hati ya Dek. Selesai. Sekarang saya mau tanya, berikutnya dia buka pintu mobil, dia pasti hati-hati kan? Karena dia akan ingat sama saya. Dia akan ingat momen ketika dia sedang dipeluk. Dia akan hati-hati bukan karena ketakutan sama saya, tapi karena dia hormat sama saya. Itu kasih karunia. Makanya kalau ngalamin Tuhan, makin gak mau buat dosa. Bukan karena ketakutan sama Tuhan, karena hormat
Tuhan. Jadi kalau ada orang datang kepada saya, oh kasih karunia tiket buat dosa, berarti kamu belum ngalamin Tuhan. Sesederhana itu. Kalau kamu ngalamin Tuhan, kamu makin hati-hati hidupmu, karena kamu penuh di dalam sini. Yesus datang bilang apa? Aku datang bawa hidup yang berkelimpahan kok, di dalam sini. Berkelimpahannya bukan apa yang terlihat di tangan, bukan, di dalam sini. Dia nggak pernah bawa agama, dia bawa kelimpahan hidup, relationship, hubungan di dalam sini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman, karena dia akan dipuas. Cuman itu. Saya percaya kalau ada momen api aram dalam hidup kita, ingat kasih karunia Tuhan. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, di dalam road trip kita, judul renungan hari ini adalah road trip. Pastikan orang yang terdekat dengan kita adalah orang yang satu nilai, bukan satu hobi. Kalau dia punya satu nilai dan plus hobinya sama, itu nilai plus. Orang yang makin dekat dengan kita, itu akan makin sedikit. Amsal 13 ayat 20 mengatakan begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi tukang paket kalau datang ke rumah, nunggunya kan di depan. Paket, ya di depan lah, kita ke depan. Mana ada orang paket gitu. Mas, masuk aja, pintu juga kunci, saya di kamar. Masuk kamar aja sini. Nggak ada. Pak RT kalau datang ke rumah, ngobrol sama saya di teras rumah. Beberapa teman saya masuk ke rumah, langsung ada di meja makan, lagi makan. Karena udah makin dekat kan. Tapi saya punya 2 sahabat yang tiba-tiba ada di sebelah saya ketika istri saya lagi pergi di kamar. Tiba-tiba di pagi-pagi ini kenapa ada berisik-berisik, ada nyala-nyala TV. Ih, dari mana lo? Udah masuk kamar. Kan istri lu pergi dari pagi, makanya gue temenin, dia bilang. Makin dekat, makin dikit orangnya. Pastikan orang yang berjalan sama kita satu nilai, bukan satu hobi. Makanya kalau ada orang datang mau nikah bilang gini, kenapa kamu mau nikah? Iya, kesukaan kita sama, kita kepalanya. Kesukaan kita sama pak, gitu. Kesukaannya sama. Harusnya nilainya sama. Dan kemudian di dalam road trip ini, pinjam peta orang lain yang udah pernah ke sana. Bapak Ibu baru masuk ke dalam ladang pelayanan, pinjam petanya pendeta-pendeta yang udah senior. Tanya, belajar dari dia. Bapak Ibu sedang dipanggil sama Tuhan, udah ada di dalam bidang konseling misalnya. Tanya sama orang-orang yang sudah ada di sana. Pinjam petanya. Ingat, persiapan mengalahkan segala-galanya. Janji tidak bisa menggantikan persiapan. Makanya banyak orang kejar event pernikahan, bukan persiapannya. Makanya orang bilang gini, Pak, konselingnya seminggu aja boleh nggak? Karena minggu depan mau nikah, jitak lagi kepalanya tuh. Makanya 10 tahun yang lalu tiba-tiba ada 2 orang datang kepada saya setelah ibadah bilang gini, Pak, Kak, boleh nggak konseling? Saya udah antipati karena nyebelin semua datang-datang ya sebulan lah, 1 minggu lah. Tiba-tiba dia bilang begini, emang berapa lama lagi mau nikahnya? 1,5 tahun lagi. Wow, lama banget, kenapa nggak 5 tahun lagi? Kan kita dengan hot banyak kabili, jadi kita mau komitmen Kak. Bapak Ibu, mereka 1,5 tahun berkelahi di depan saya. Karena prinsip mereka begini, lebih baik kita putus sekarang daripada nanti. Mereka kejar persiapannya, bukan eventnya. Mereka kejar persiapannya karena mereka lagi mau pinjam peta dari orang yang udah pernah ke sana. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 9 mengatakan begini. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu pelajari, karena saya udah pernah lakukan ini, pinjam petanya. Saya pernah ketemu sama anak 21 tahun bilang gini, Kak, aku lagi pacaran sama orang gak seiman, menurut kakak gimana? Ya janganlah, ngapain buang-buang waktu aja. Tapi sama dia masih dilakukan. Itu analoginya begini, saya baru kembali dari jalan yang buntu. Terus saya ketemu sama orang yang lagi mau jalan ke sana.
Terus dia minta advice sama saya, Pak, itu arah ke sana gimana? Jangan, buntu jalannya, jangan ya. Harusnya dia ngapain? Balik kan? Ini enggak, dia bilangin, oh buntu ya, oh makasih ya udah dikasih tahu ya, nggak apa-apa, saya akan tetap jalan, nanti lihat aja gimana. Nanti lihat aja gimana, tetap buntu. Oh ya makasih ya, tapi nggak apa-apa, saya jalan aja terus, tetap aja buntu. Makanya setelah berapa bulan datang kepada saya lagi, nangis, aku dibohongin dan lain sebagainya. Kan udah dikasih tahu, pinjem petanya. Dan yang terakhir, semua perjalanan kita Tuhan udah siapin rambunya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, bahkan kadang-kadang ada pintu-pintu yang ditutup. Jangan kecewa Bapak Ibu, karena berarti ada bahaya di balik situ. Tuhan yang tahu. Tuhan sudah ada di hari esok kita menyiapkan yang terbaik bagi kita. Kita kan nggak bisa lihat. Jadi Tuhan hanya membutuhkan satu pintu yang dibukakan, terobosan luar biasa terjadi. Terkadang pintu ditutup supaya kita belajar menangani kekecewaan. Kadang-kadang ada pintu ditutup supaya kita belajar untuk menunggu. Terkadang ada pintu ditutup, kita belajar lagi untuk belajar ngerti, oh iya ya, saya senang ditanam sama Tuhan di bawah akar karakter saya, supaya nanti ketika Tuhan bawa tinggi, saya tidak sombong. Dan ketika ada badai, saya tidak rontok. Sebelum kita tutup sesi ini, saya kasih sebuah kisah nyata. Beberapa hari lalu, istri saya meninggalkan saya. Keluar negeri, jangan kaget. Istrinya Pak Billy meninggalkan dia. Dia pergi karena ada ponakan kami yang wisuda. Jadi dia pergi sendiri. Kalau keluar negeri kan harus pakai paspor, bukan KTP, betul ya? Istri saya ini kalau tes kepribadian itu ditesnya intim dan dominan. Intim orang. Semua kepribadian itu punya kelebihan sama kekurangan. Kelebihan orang intim itu kalau ketemu orang rame, kayak papa saya. Kalau ketemu orang, apa kabar? Gitu. Pas udah selesai, saya bilang, Papa udah kenal sama dia? Enggak, baru aja kenal. Kayak udah kenal lama, temannya banyak orang intim. Kelemahan orang intim gak fokus, suka kehilangan barang. HP istri saya pernah dulu 5 kali tertinggal di toilet, hilang semuanya. Dan agak-agak berantakan kalau orang intim. Biasanya Tuhan panggil hidup mereka untuk jadi pekerjaannya apa? Sales sama marketing. Orang intim suruh jadi akuntan, mati duduk dia, nggak bisa. Nah, saya kalau dites itu stabil cermat. Kelebihannya adalah teliti orangnya. Jadi kalau dia traveling sama saya, paspor saya yang pegang. Paspor anak-anak saya pegang. Bahkan kalau saya ngecek tuh bisa berkali-kali, di mobil cek lagi, bawa paspor yang benar gitu. Pergi, selalu cek. Kemarin keluar dari kamar, belum masuk mobil, sayang, paspor udah bawa? Udah. Ngomongnya masih halus. Masuk di mobil, saya tanya lagi, sayang, paspor udah dibawa? Udah, kamu tuh bawel banget sih. Karena saya tahu dia kan pelupa orang, nggak teliti kan. Dan saya nggak pergi sama dia. Kita jalan, ya, jarak antara rumah saya dengan airport Soekarno-Hatta tuh 30 kilo. Okay. Sebelum keluar dari kompleks perumahan saya, tiba-tiba ada suara dalam hati saya, Bill, tanya lagi, sekarang suruh buka paspornya. Tuhan, saya udah tanya 2 kali, dimarahin Tuhan. Sekarang kalau saya tanya dia, saya suruh buka paspornya, apakah disemprot saya ntar? Bill, suruh dia buka paspornya di depan kamu. Sayang, boleh lihat paspornya kan? Ih, kamu tuh bener-bener deh ya. Nih, udah bawa dari tadi nih, udah bawa. Boleh buka nggak? Ih, kamu tuh ya. Bapak Ibu, paspor kalau lama, paspor lama itu biasa ada di halaman pertama ada yang digunting, betul ya? Dia buka paspornya dengan kesal. Dan saya di posisi seperti ini, saya lihat ke samping, ada guntingan.
Berarti yang dibawa sama dia adalah paspor lah. Tiba-tiba di mobil suasana hening sehening-heningnya karena kita mau mengheningkan cipta. Tiba-tiba ada suara bilang begini, iya, paspornya salah. Terus saya tanya, jadi mau ngapain? Ya pulang lah. Masa mau kemana? Dalam perjalanan pulang, saya bilang, makanya dengar-dengar sama suami. Karena saya teliti, kita saling melengkapi. Iya, sorry. Kamu bisa bayangin nggak? Kalau kita udah sampai di counternya, kamu udah sampai di counternya airlines-nya, kamu buka salah paspornya, itu jarak ke airport 30 kilo. Dan saya udah jalan pulang kan, kamu pasti telepon kan nggak ada cara lain. Saya pasti balik ngambil paspor yang lama, saya balik pulang ke rumah 30 kilo, balik lagi 60 kilo, belum lagi macet, ketinggalan pesawat. Makanya dengerin, imam di rumah yang adalah imaman raja dengan hati hamba. Dia sampai di depan rumah, dia ambil paspor. Sebelum kita berangkat, saya pastikan lagi, coba buka lagi sekali lagi, jangan-jangan paspor saya ntar dibawa. Benar kan? Saya harus pastikan. Tuh benar udah. Waktu saya pencet Google Map, yang tadinya saya diarahkan ke sana, sekarang saya diarahin ke jalan yang ke sini. Saya cuma bilang gini dalam hati saya, terima kasih Tuhan. Mungkin di jalan yang tadi itu ada bahaya. Saya nggak tahu. Dimanapun Tuhan pimpin saya, pasti ada rambu-rambunya. Salah satunya yang tadi itu, tiba-tiba ada suruh buka paspornya. Bayangin kalau saya nggak suruh buka, berantakan tuh semuanya. Saya tutup dengan kisah nyata ini lagi. Satu hari saya mendarat di sebuah kota namanya Calgary di Kanada. Ada janjian dengan teman hamba Tuhan. Kami mendarat sekeluarga, taruh koper di mobil sewaan, kita pergi ke tengah kota. Sampai di tengah kota cari tempat parkir nggak ada. Akhirnya ketemu yang kosong, kita parkir di situ. Parkir di situ, saya dalam hati terima kasih Tuhan dikasih tempat parkir. Cepat-cepat makan, karena udah kelaparan. Setelah makan 2 jam, saya balik lagi, mobilnya hilang Bapak Ibu. Ini mobil sewaan, dan koper-koper semua di situ. Belum check-in ke hotel, mobilnya hilang. Saya waktu lihat, hilang mobilnya. Istri saya bilang gini, nggak di sini parkir, di sini lah, saya bilang gitu. Suami pria itu jagoan visual, matanya hebat. Kalau wanita tuh jagoannya mulut sama telinga. Jadi wanita itu membutuhkan ribuan kata-kata per hari. Ya. Jadi makanya kalau suami-suami pulang, biasanya istri selalu tanya gini, "Pak, dari mana?" Suami suka kesel karena dia mikir istri curigaan. Dari kantor lah, masa dari kebun binatang. Sebenarnya istri lagi kasih kode, pengen diajak ngobrol. Ya. Lagi kasih kode, dia cuma tanya-tanya aja, dari mana? Masalahnya saya pernah makan sama hamba Tuhan, yang istrinya setiap kali mau ngomong digini, lama-lama istrinya ngomong sendiri loh. Kita lagi makan siang, istri tiba-tiba, saya pikir bahasa roh. Ternyata ngomong sih. Makanya biasanya kalau ibadah-ibadah di gereja jam 10, pria-pria kalau udah selesai ibadah jam 11:30 langsung pada ke kendaraan ya kan, karena udah kelaparan pengen makan siang. Istri-istri yang nggak diajak ngobrol di rumah nyangkut di pintu gereja. Ketemu sama temennya, apa kabar? Mbak, apa kabar Ci, apa kabar? Saya mau kasih kiat-kiat kepada bapak-bapak, jangan kirim anak wanita untuk panggil mamanya, karena dia wanita juga. Mami, si papi nungguin di mobil. Tante apa kabar? Dia ikutan ngobrol. Kirim pasukan Kopassus. Anak laki-laki. Mami, papi udah lapar, saya juga. Tante, minggu sampai minggu depan. Goodbye, shalom, haleluya. Anak laki-laki, karena lapar. Karena pria, kehebatannya adalah mata dan perut. Kalau perut nggak diisi, otak nggak terlibat.
Saya dulu gitu, saya kalau parkir misalnya di gedung ya, di mall atau di mana, misalnya masuk parkir di B3 atau B2, saya kan visualnya laki-laki kan hebat. B3, masuk lewat sini, keluar di mall, kita lihat tokonya kan. Nanti pas kita mau balik kita patokan ini, tokonya ini, lewat liftnya sini, masuk B3. Saya waktu mau pulang dari mall juga gitu, dulu ya. Berkali-kali istri saya di belakang nih, bawa, bukan di situ parkirnya, di sini saya, di sini. Bukan, Tuhan bungkam mulutnya Tuhan. Bungkam Tuhan mulutnya. Tuhan berikan kekuatan kepadaku Tuhan. Bukan di sini. Akhirnya ketemu kan? Ketemu kan? Tahu nggak waktu ketemu mobil istri saya bilang apa? Tadi nggak di sini parkirnya. Emangnya mobilnya dipindah-pindahin sama satpam? Kenapa wanita nggak mau salah ya? Mengakui kesalahannya gitu. Ini saya seneng banget loh, istri saya nggak ada, saya bebas ngomongin. Puji Tuhan yang ada ya. Makanya dulu sebelum ada Google Map ya, saya diundang khotbah di daerah Jakarta Barat. Saya telepon gerejanya kan, Bu, ini nyangkat ibu-ibu, gerejanya di mana ya Bu ya? Tahu nggak dibilang apa? Langsung dia ngomong gini, terus aja Pak, terus mentok kiri nyampe Pak. Harusnya dia ngomong apa? Posisinya di mana? Iya kan? Jadi saya bilang ini, Bu, ada nggak pria dekat ibu? Ada. Saya ngomong sama dia aja. Langsung beda. Pak, gerejanya di mana ya? Bapak posisi di mana? Gitu dong. Iya kan? Oh di situ, Bapak terus aja. Nanti ada KFC belok kiri, belokan ke kanan, belok kanan. Gereja langsung terlihat sebelah kiri. Detail. Pria jago visualnya. Seperti Raja Wali. Makanya pria itu memang tidak dikasih karunia untuk ngomong sama pria lama-lama. Karena memang kuota ngomong tuh buat perempuan. Makanya wanita-wanita kalau ngomong sama wanita ya, kalau mereka lagi ngebahas sesuatu lama banget. Satu topik bisa dibahas 1 jam. Pakai perasaan soalnya. Istri saya ngomong sama temannya di telepon, ngomong sesuatu ya, saya setengah jam balik lagi masih ngomongin yang sama. Aduh kamu sabar aja ya, kamu gini, masih sama aja. Kalau pria beda, pria kalau ngomong sama pria dia punya kata sandi, namanya siap. Itu artinya cepetan udahan, jangan lama-lama. Iya, oke, siap, oke, siap. Itu maksudnya udah ngerti, udah hadir ya. Yes, siap, iya bro, oke, goodbye, udah selesai. Ringkas cepat, betul nggak? Karena nggak ada karunia berkata-kata. Pria bisa ngomong banyak itu kalau ada di mimbar aja. Betul ya? Tiba-tiba kita bisa cerewet di atas ini ya. Karena karunia Tuhan turun. Di rumah bisa diam aja semua. Istrinya dominan mungkin. Jadi istri saya juga gitu. Bukan di sini parkir, di sini sayang mobilnya. Dia cari-cari ke jalan yang lain nggak ketemu. Saya telepon 911. Saya bilang, Pak, saya mau melaporkan mobil hilang. Dia lagi taruh saya di nada tunggu. Tiba-tiba saya lihat di pinggir situ ada rambu kecil rambunya. Loading zone. Tempat bongkar muatan. Kalau Anda parkir di sini, tulisannya gitu ya. Kalau Anda parkir di sini, Anda akan segera diderek. Jadi saya langsung cek, mobilnya bukan hilang nih, diderek. Jadi waktu itu orang balik lagi, saya bilang ini, Pak, sepertinya mobil saya diderek. Oh gitu, bentar saya cek lagi di sistem. Oh betul Pak, 1 jam lalu Bapak mobilnya diderek di jalan ini kan Pak, betul. Bapak salah parkir Pak. Bapak Ibu, saya disuruh ambil mobilnya di sebuah tempat. Dendanya 1,8 juta. Saya kesal dan sedih luar biasa. Dan saya paling kesal sama mbak-mbak yang ngurusin saya hari itu. Karena saya komplain sama dia, saya bilang gini, Mbak, saya ini dari Indonesia. Di Indonesia rambu-rambunya besar-besar Mbak. Kenapa di Kanada rambunya kecil-kecil Mbak? Saya nggak bisa lihat. Tahu nggak dia bilang apa? Tapi kan ada. Bapak aja nggak lihat. Kesel saya. Saya masih ingat mukanya. Ini momen api arang nih. Tapi saya udah lepaskan Bapak. Saya nggak bawa
dalam masa kesal. Kita lagi dalam perjalanan hidup. Pastikan jangan bawa sampah dari masa lalu. Doa saya Bapak Ibu berkemenangan. Pilih partner yang senilai, pinjam petanya orang lain, ya, dan selalu bilang Tuhan berikan saya rambu-rambunya. Perjalanan saya pasti berhasil bersama Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat sesi ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan termeterai dalam setiap hati kami, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Kami akan istirahat sebentar, kami akan kembali untuk kembali menerima firman kebenaran Tuhan. Berikan waktu kami ini waktu yang sangat-sangat penuh dengan sukacita, dan kami percaya kesehatan selalu ada di dalam tubuh dan jiwa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Memberkati. Silakan break sampai jam berapa, Megi? Sampai jam 3. Silakan Bapak Ibu.